Halo semuanya, selamat datang di Bobocom Via UI 2021. Bareng aku, Geraldine Jordan. Jadi, di Bobocom ini, kita bakal kenalan sama unit kegiatan mahasiswa, fakultas, dan lembaga kemahasiswaan yang ada di Via UI. Biar Mama Babanya jadi lebih tahu nih tentang UKF dan LK yang ada di Via UI. Kali ini, aku udah bersama Kak Firdi dan Kak Gisela dari Gruvia. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan presentasi tentang Gruvia. Kepada Gruvia, dipersilakan. Baik, terima kasih Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Gisel. Gue Firdi. Ya, kami akan memaparkan secara umum Gruvia itu apa sih dan apa aja kegiatan-kegiatan Gruvia yang biasanya Gruvia jalanin. Dan jangan lupa untuk tagline kita yaitu bersatu dalam harmoni. Oke, kita langsung next slide. Oke, ini untuk tim kepengurusan Gruvia. Jadi, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Gisel. Di sini aku menjadi ketua Gruvia yang bertanggung jawab untuk memimpin serta mengelola dan mengkoordinasikan Gruvia terkait kegiatan-kegiatannya yang tentunya bekerja sama dengan wakil ketua saya yaitu Firdi dan pengurus lainnya untuk jalannya Gruvia yang lebih baik saat ini dan ke depannya. Nah, aku juga di sini membangun hubungan baik dengan internal Gruvia dan eksternal Gruvia itu sendiri. Halo, perkenalkan gue Firdi. Gue di sini menjabat sebagai wakil ketua Gruvia. Tugas gue bersama dengan Gisel adalah untuk mengurus dan mengakomodir anggota-anggota Gruvia dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, gue juga bertanggung jawab untuk menghandle publikasi dan desain bersama Rafael dan Badra untuk konten-konten yang ada di Instagram Gruvia. Bisa di next slide. Oke, ini untuk teman-teman pengurus yang lain. Jadi ini yang pertama adalah file, yaitu megang publikasi. Jadi kalau kalian lihat di Instagram Gruvia terkait konten yang variatif, Instastory Gruvia, dan caption-caption Gruvia, itu Rafael yang handle agar konten kita jadi menarik. Nah, selanjutnya ada juga Irsyal, dia itu selaku humas. Jadi dia tugasnya itu untuk menampung info-info terkait tawaran perform dan juga lomba-lomba, kemudian nginfoin ke internal Gruvia. Kemudian dia juga membangun hubungan baik internal VIA dan juga eksternal VIA. Nah, selanjutnya ada Badra. Dia memegang bagian desain. Tugasnya adalah untuk mendesain posting-posting yang menarik untuk konten IG Gruvia. Dan yang terakhir ada Lutfi. Dia memegang bagian dokumentasi. Tugasnya adalah untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gruvia. Oke, bisa di next slide. Nah, jadi ini untuk agenda kerja Gruvia selama 1 tahun ke depan. Nah, yang pertama adalah latihan online. Nah, yang pastinya ini jadi kegiatan rutin kita karena dalam kondisi pandemi ini kan pastinya tidak memungkinkan dong untuk kita ketemu secara langsung. Nah, jadi dari Gruvia akan mengadakan latihan online yang pastinya untuk menjaga hubungan internal Gruvia, terus makin produktif juga dan makin berwawasan di tiap instrumen musiknya. Kemudian lagi ini yang kedua ada jamming offline yang sebenarnya ini tuh kegiatan rutin kita kalau nggak ada pandemi, tapi misalnya udah kunjung membaik kondisi pandeminya dari Gruvia itu akan mengusahakan untuk kita ketemu secara langsung yang pastinya tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir ini ada performance. Nah, karena pandemi kayak gini kemungkinan kita akan lebih dominan di online dibanding offline dan tawaran performance-nya itu bisa seperti tawaran-tawaran tampil di event atau juga lomba-lomba. Nah, pastinya ini tujuannya untuk Gruvia makin terkenal di lingkup UI dan juga eksternal UI dan makin berkembang juga secara komunitas musik dan branding untuk Gruvia juga. Bisa di next. Nah, oke, ini untuk rincian latihan online kami. Jadi kapan sih sebenarnya latihan online itu diadakan? Nah, jadi untuk target dari Gruvia sendiri itu bakal diadain
minimal sebulan 2 kali, yang dimana itu biasanya di Jimit atau Zoom. Nah, kemudian untuk harinya itu biasanya kita adain di hari Jumat, karena kan enak tuh habis kuliah langsung refreshing dengan musik. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan juga kita voting dulu untuk kesepakatan bersama, dan juga waktunya biasanya kita sih di jam 7 malam, cuman tentatif juga sesuai kesepakatan bersama. Nah, terus bakal ngapain aja nih Groovia di latihan online. Nah, di latihan online ini yang pertama kalian kalau misalnya join Groovia bisa request mau latihan lagu tertentu itu bisa. Terus juga mau sharing-sharing pengalaman musik itu bisa banget biar kita saling bonding. Terus kita juga bisa belajar teori musik, atau kalau kita mau having fun yang santai-santai bisa juga nonton bareng film yang berkaitan sama musik, bisa drama musikal atau yang sejenisnya. Nah, kemudian kalau untuk teknisnya sendiri, jadi dalam hari yang kita tentuin untuk pelatihan, biasanya bakal ada beberapa room, baik Zoom atau Jimit, yang tiap roomnya itu bakal per instrumen, jadi ada kelas gitar, kelas keyboard, atau kelas lainnya, tapi dalam waktu yang bersamaan. Nah, dan untuk yang ngajarnya, nggak mesti nih dari kakak-kakak guru via yang ngajarin kalian bisa banget untuk volunteer buat ngajarin teman-teman yang di latihan online ini. Bisa di next. Nah, kan kalau misalkan kita latihan jammingnya cuma online doang, pasti rasanya kurang kan. Nah, oleh karena itu kita mau ngadain jamming offline juga. Jamming offline ini kita adain agar sesama anggota Groovia dapat lebih akrab dan dapat membangun chemistry. Next. Next cuy. Nah, jamming online-nya ini jamming offline-nya akan diadakan 2 bulan sekali. Tapi sifatnya fleksibel banget karena jadwalnya nggak fix. Untuk lokasinya kita masih belum ada lokasi yang fix juga. Tapi selain di studio juga bisa diadakan di rumah kalau ada anggota yang punya home studio dan bersedia meminjamkan rumahnya. Bisa di next. Nah, ini untuk performances kita baik online dan juga offline. Nah, untuk online itu Humas yaitu Irsyal akan infoin ke kalian nih terkait tawaran performance baik online atau offline dan juga lomba-lomba. Nah, jika diadakan secara online, nanti dari pengurus Groovia akan mengkoordinir nih kalian bagi yang ingin berpartisipasi di lomba ataupun performance secara online. Nah, ini bisa langsung aja konfirmasi ke Humas atau isi list di grup. Nah, biasanya kita nanti bakal bikin MPC untuk tempat diskusi terkait lagu, teknisnya juga, ataupun latihannya mau seperti apa. Nah, setelah jadi video performance-nya dan ditampilkan di event terkait, nah biasanya akan dipublikasikan nih juga di Instagram Groovia, dan jika berkesempatan juga dapat dipublikasikan di IG Mafia Sebis. Nah, kemudian kalau ada secara offline juga akan ditawarkan sama teman-teman Groovia semua terkait kesediaannya dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, dari situ bisa dikoordinasiin untuk latihannya, mungkin nyewa studio atau latihan di rumah salah satu anggota Groovia, itu akan Groovia bantu koordinasikan. Nah, kemudian untuk teknisnya sendiri, untuk waktu kita tuh fleksibel karena menunggu tawaran perform dan lomba yang akan diinfokan oleh Humas, dan tentunya pengurus akan bantu untuk persiapan kalian dalam prepare perform online atau offline. Nah, kemudian kalau secara online pun tenang aja terkait editing video dan nyatuin audio akan dibantu Lutfi selaku dokum. Bisa di next. Nah, ini selanjutnya sekarang kita ada foto kegiatan. Foto yang pertama itu yang paling kiri itu diambil waktu Groovia tampil mewakili angkatan di acara inaugurasi. Waktu itu bawa lagu Inikah Cinta. Nah, terus itu yang foto yang di studio itu pas lagi jamming offline. Nah, biasanya ini kita latihan di studio di Kukel namanya X9. Itu udah jadi kayak studio langganan kita gitu buat latihan dan jamming-jamming. Nah, kebetulan juga itu kita latihan buat perform di Pusgiwa saat grand launching Bemvia. Nah, itu yang foto yang di Pusgiwa itu waktu kita jadi guest star saat grand launching BEM UI. Dan kita berkesempatan untuk bawain lagu original Groovia yaitu Ruang Sendu yang kita bawain juga pas lomba UI Artpor. Nah, setelah melihat foto-foto itu sepertinya asik kan ikut Groovia. Makanya jangan lupa join ya.
Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari Gruvia. Ditunggu kalian untuk join Gruvia ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, setelah presentasi tadi, mari kita lanjutkan dengan sesi Q&A yang akan aku pandu. Kak Firdi dan Kak Gisel, aku ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, terkait dengan asal-usul. Kenapa dinamakan Gruvia? Oke, jadi sebenarnya pertama gue mau jelasin dulu ya asal-usul Gruvia. Jadi Gruvia itu sudah berada sejak tahun 2018, yang dimana foundernya itu angkatan 2018. Berhubung fakultas kita berdiri di tahun 2015 dan masih belum ada komunitas atau UKF lain, akhirnya dicetuskanlah komunitas musik ini di tahun 2018, yang alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dari awal dibentuknya, visi misi kita itu untuk naikin hype musik di VIA, apresiasi musik di VIA tinggi, dan juga untuk memfasilitasi mahasiswa VIA untuk perwujudan apresiasi musik serta hype musik di VIA. Nah, yang jadi pertimbangan kita kenapa ngambil nama Groovia sebagai komunitas musik kita itu ngambil dari kata groove dan fakultas kita sendiri yaitu VIA. Yang seperti kita tahu, groove dalam bahasa kalau di bahasa Indonesiain artinya alur atau ritme, yang berarti feel musik yang tidak dapat ditentukan dengan cara yang khas. Selain itu, groove musik sebenarnya juga identik banget sama band, dan groove bisa di genre apa aja. Nah, dari situ asal-usul kita milih nama Groovia karena kita pengen ngebangun groove musik di VIA yang pastinya dengan cara yang khas dan menarik untuk para pendengar. Terutama ngebangun groove atau hype musik di VIA itu sendiri. Gimana, udah menjawab belum? Oke. Sudah. Selanjutnya, apa sih yang membuat kita harus masuk Gruvia? Dan pengalaman atau manfaat apa kalau masuk Gruvia? Oke, ini aku bantu jawab ya. Ini aku mau ceritain sedikit dari pengalaman aku sama Firdi saat masih menjadi anggota Gruvia. Nah, waktu itu kakak-kakak Gruvianya itu ngebimbing kita banget, yang dimana dalam Gruvia ini tuh nggak mandang skill, jadi nggak mandang siapa yang jago dan siapa yang nggak jago, karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk perform maupun saling belajar. Nah, terus karena waktu itu kita masih offline, pertemuan pertama Gruvia itu kita langsung ke studio yang X9 itu untuk perkenalan dan jamming-jamming. Nah, kakak-kakaknya itu juga welcome banget sama kita. Jadi kita waktu itu ngerasa kekeluargaan banget deh di Gruvia ini. Terus nambah temen juga yang sama di bidang musik, saling belajar satu sama lain, kemudian berproses bareng. Pokoknya Gruvia ini wadah yang pas banget buat kita. Nah, kemudian kalau ada tawaran perform pun juga dari kakak-kakaknya itu juga open banget untuk kita semua anggota Gruvia untuk berpartisipasi, karena untuk tampil sebuah band itu sebenarnya kunci itu cuma satu, yang penting kita mau proses bareng sebagai suatu tim gitu. Jadi kalau disimpulin kenapa kita harus masuk Gruvia tuh utamanya itu pengalaman dan manfaat yang akan didapat di dalamnya nanti. Jadi khususnya kalian yang main instrumen musik apapun, ataupun juga yang suka di bidang tarik suara seperti vokal ataupun pecinta musik, bisa banget join Gruvia karena nggak akan nyesel. Nah, mungkin masih banyak yang pada bingung. Untuk jadi anggota Gruvia itu bakal ada tes nggak ya? Oke, jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih, nanti Gruvia bakal nginfoin kalian terkait open recruitment-nya. Biasanya kita bakal share lewat line dan terutama di Instagram Gruvia. Jadi, nah itu kalian jangan sampai lupa ya buat follow IG Gruvia. Nah, nanti di link oprek itu kalian bakal isi identitas kalian, baik pengalaman musik, main instrumen musik, atau basic info-info dasar lainnya. Nah, tenang aja guys nih. Untuk menjadi anggota Gruvia itu kalian nggak perlu ada tes.
Karena dengan mengisi Oprek Groovia nanti, kalian udah bakal jadi bagian dari Groovia. Nah, kenapa kayak gitu? Karena Groovia itu komunitas musik yang dimana kalian gak harus bisa main musik untuk menjadi anggota dari Groovia. Yang terpenting, kalian punya interest yang sama, yaitu di musik. Dan kalian mau belajar atau berproses bareng. Jadi intinya komunitas musik Groovia ini bakal nyatuin kita sesama mahasiswa VIA yang punya interest di musik. Dan kalau untuk IAW nanti, misalkan dari kalian banyak yang mau ikut dan melebihi kuota, kemungkinan dari pengurus akan seleksi dulu untuk siapa aja yang bakal maju buat kontingen band nanti. Tapi tenang aja untuk yang belum berkesempatan bisa berpartisipasi di tawaran perform yang lainnya. Nah, selain latihan online, kegiatan online kayak performance itu bakal gimana Kak jalannya? Apakah koordinasinya tetap lancar walau dilaksanakan online? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku bantu jawab ya. Jadi, kalau untuk kegiatan selama online, tenang aja dari aku sama Firdi dan pengurus lainnya itu bakal tetap usaha semaksimal mungkin agar kegiatan Groovia itu tetap efektif. Dan kalau untuk performance, nanti dari Humas itu, yaitu Irsyal, dia tuh bakal nampung tawaran-tawaran perform atau juga lomba yang nantinya akan Irsyal kabarin lewat grup. Nah, nanti teman-teman itu bakal tahu info-info tersebut, dan ini tuh bebas banget dari kalian yang bersedia volunteer, dan sifatnya itu cepet-cepetan, jadi siapapun yang bersedia itu boleh. Nah, mungkin masih ada yang bingung juga nih, karena perform secara online itu ngandelin banget editing video dan nyatuin audio. Sebenarnya itu teman-teman tenang aja, karena nanti Lutfi sebagai anak dokum, dia bakal fasilitasin itu ke kalian. Nah, jadi kalian tinggal videoin diri kalian dengan kesepakatan tempo yang sama dan videoin secara mandiri di rumah. Nanti kalian akan dibantu handle sama Lutfi. Nah, saat Groovia dilaksanakan online juga, alhamdulillah tetap berjalan dengan baik dan dapat beberapa tawaran untuk perform di berbagai event. Nah, ini aku ada salah satu video saat Groovia tampil untuk acara Grand Launching BEM UI 2020 dan bawain lagu I Will Fly dari 10 to 5, yang dimana waktu itu teknisnya dari masing-masing kita recording sendiri, dan dari Dokum itu bantu untuk editing sama nyatuin audionya. Mungkin dari teman-teman Opras bisa bantu di share screen ya. Jadi itu tadi kegiatan Groovia, misalnya The Tawang Performs. Kalau online akan bentuknya seperti itu. Nah, kemudian selain tawaran performance, untuk teman-teman yang belum sempat kebagian perform atau masih bingung mau share performance-nya di mana, bisa banget nih dari Groovia open submission untuk kalian bagi yang mau volunteer untuk video performnya di-upload di Instagram Groovia. Jadi Groovia nggak cuma sebatas ikut tawaran tampil atau ikut lomba aja. Gitu.
tadi kan di PPT sudah dijelaskan kalau Gruvia suka ikut lomba nih. Lomba apa saja yang diikuti dan prestasi Gruvia apa aja? Oke, jadi aku bantu jelasin juga. Jadi Gruvia ini juga sudah pernah di beberapa lomba, terutama di lingkup UI. Nah, untuk lomba pertama yang diikuti Gruvia itu ada WAW ke-7 tahun 2018. Yang seperti kita tahu, kalau WAW itu kan big event di UI di bidang seni, yang dimana salah satunya itu ada lomba band, ada kompetisi band antar fakultas di UI. Nah, kalau WAW dari tahun ke tahun tuh biasanya lomba bandnya tuh bawa satu cipta lagu sama satu lagu yang diaransemen bebas. Nah, walaupun waktu itu dari Gruvia belum berhasil juara, tapi alhamdulillah banget kita dapat dinobatkan jadi lagu orisinal terbaik. Nah, bangga banget sih waktu itu soalnya walaupun Gruvia juga pas baru berdiri tahun 2018, tapi udah bisa ngangkat nama Via di bidang musik dan event segede WAW. Nah, kemudian karena meneruskan tahun sebelumnya, beberapa anak dari Gruvia juga ikut lagi nih di WAW ke-8. Nah, kebetulan waktu itu aku juga berpartisipasi di UIAW tersebut dan seru banget sih perjuangannya dari latihan sampai malam untuk brainstorming lirik, aransemen, adanya dipikirin, pokoknya semuanya. Nah, alhamdulillah juga kita waktu itu mendapatkan juara 2 dan mulai dari situ juga nama Gruvia dan fakultas kita juga mulai dilirik sama fakultas-fakultas lain. Nah, ini aku mau jelasin sedikit. Jadi waktu itu kita bawa 2 lagu, satu lagu itu Let It Be dari The Beatles, dan kita itu aransemen jauh berbeda dari The Beatles-nya karena kita buat jadi blues dan nadanya itu diubah banget. Nah, terus yang kedua kita juga bawain lagu orisinil dari Gruvia, judulnya itu Ruang Sendu, dan alhamdulillah dari kedua lagu itu kita bisa menempati juara 2. Nah, ini aku ada videonya, mungkin bisa ditunjukin dari Opras pas UIAW bawain lagu Ruang Sendu.
Nah iya guys, jadi tadi video tampil kita pas UIAW. Mungkin untuk lomba yang lainnya bisa dijelasin Firdi. Ya, terus kemudian tuh lomba terakhir yang Gruvia ikutin, jadi awal tahun ini waktu itu UI lagi di Natalis yang ke-71. Nah kan ada beberapa lomba yang diselenggarain UI waktu itu. Salah satunya cipta lagu, dan beberapa anak dari Gruvia ada yang volunteer. Waktu itu dari anak-anak 2020 ada Adri, Ical, Rara, sama Tasya. Dan karena online begini, kita tetap lancar koordinasinya untuk diskusi terkait lagunya mau gimana. Dan karena dibutuhkan untuk recording, akhirnya waktu itu mereka ketemuan untuk proses recording. Waktu itu kita submit 2 lagu ke UI, dan alhamdulillah salah satu lagunya itu bisa menang. Nah itu pas mereka menang itu gue bangga banget sih. Jadi harapan gue itu untuk angkatan yang nanti bisa datang itu supaya bisa lebih membanggakan lagi daripada mereka. Oke, ini aku ada pertanyaan terakhir ya. Pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman, ada nggak yang masih bingung mau join Gruvia atau enggak? Kalau dari gua, pesan dari gua itu buat kalian yang mau join Gruvia itu tenang aja, kalian nggak bakal nyesel kok. Di sini tuh udah seperti komunitas, bisa saling belajar, nggak ada kompetisi di antara kita. Kita cuma mau have fun barengan aja, jadi dibawa santai aja ya, dan jangan lupa buat tunjukin bakat kalian. Nah ya guys, bener banget. Pokoknya kita bakal ngerangkul banget kalian dalam komunitas musik ini tanpa memandang siapa yang jago dan siapa yang kurang jago. Pokoknya intinya di sini adalah kalian harus pede, kalian harus percaya diri sama diri kalian sendiri, karena pastinya anggota-anggota Gruvia itu punya keunikannya masing-masing yang kita tuh bisa saling belajar dan have fun bareng di musik. Dan pastinya kalian gak akan nyesel buat ngembangin bakat kalian dengan pengalaman-pengalaman yang Gruvia tawarkan nanti, seperti performance offline atau online, terus juga jamming-jamming, partisipasi di lomba, dan juga kelas musik. Nah ayo guys, ditunggu lagi buat kalian untuk join Gruvia. Terima kasih. Oke. Tadi kita udah dengar banyak nih tentang Gruvia. Buat teman-teman maba yang tertarik, boleh banget langsung daftar Gruvia ya. Nah, untuk teman-teman maba, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini, kita masih mau ngobrol sama UKF dan LK lainnya. Terima kasih. Halo teman-teman maba via UI 2021, balik lagi nih bareng aku, Desta dari Niaga 2020. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih bareng kakak-kakak dari Gruvia. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng kakak-kakak dari UKF Seni Tari Tradisional yang ada di VIA nih, ada Cakradara. Kali ini ada Kak Ayu dan Kak Rahma. Boleh hai dulu ke maba-mabanya. Halo semuanya, halo juga Desta. Halo. Halo semuanya, halo Desta. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Desta gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Oke nih teman-teman, jadi kakak-kakaknya bakal jelasin nih tentang apa sih itu Cakradara, kegiatannya gimana, dan cara joinnya tuh gimana sih. Buat maba-maba yang penasaran, diikutin terus ya. Oke kakak-kakak, boleh dijelasin ke maba-maba ya Kak. Oke, terima kasih Desta. Mungkin PPT-nya boleh di-share screen dulu. Oke, jadi di sini aku dan Rahma selaku perwakilan dari UKF Cakradara akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang salah satu UKF di VIA UI yakni Cakradara. Next. Jadi Cakradara itu merupakan unit kegiatan fakultas atau UKF yang berfokus pada pelestarian tari tradisional Indonesia dan mewadahi seluruh mahasiswa VIA UI yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni, khususnya dalam seni tari tradisional. Next. Nah,
Selanjutnya, setelah tadi Ayu jelasin tentang deskripsi Cakradara, Cakradara ini juga punya visi dan misi. Visi dari Cakradara sendiri itu yaitu untuk menjadikan Cakradara sebagai unit kegiatan fakultas yang kreatif, adaptif, dan inklusif dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia di bidang seni tradisional. Selain visi yang tadi udah aku sebutin, Cakradara ini juga punya misi. Yang pertama itu untuk melestarikan budaya Nusantara dalam bidang seni tari tradisional. Yang kedua, Cakradara juga punya misi untuk mewadahi bakat, aspirasi, minat, dan inovasi kesenian tari mahasiswa via UI. Yang ketiga, Cakradara juga punya misi untuk membangun iklim internal UKF Cakradara yang bernuansa kekeluargaan. Next. Kalian pasti penasaran kan, kayak apa sih jadwal Cakradara itu? Apalagi di online gini, kita tuh ngapain? Jadi itu kita ada jadwal rutinnya, di mana latihan mandiri dan latihan dengan pelatih. Jadi kalau latihan mandiri ini kita belajar sendiri tanpa dengan pelatih, dan juga kita review-review apa aja yang udah dipelajarin waktu sama pelatih. Nah, selain latihan juga, kita juga biasanya ngobrol-ngobrol, catch up tentang kehidupan perkuliahan atau yang lain-lain. Jadi kita nggak cuma fokus ke belajar nari, kita juga banyak diskusi dan juga ngobrol-ngobrol sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Next. Nah, di sini juga ada anggota dari Cakradara. Aku sekalian jelasin struktur dari Cakradara itu sendiri kali ya. Jadi Cakradara itu punya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sama humas. Nah, ketua dari Cakradara itu sendiri, itu ada Ayu Sinta dari negara 2019, wakilnya itu ada aku, Rahman dari negara 2019, sekretaris itu ada Regina Della dari negara 2019, bendaharanya itu ada Isa Putri Ajani dari negara 2019, dan humasnya itu ada Anisha dari Fiskal 2019. Anggota dari Cakradara itu ada 4, ada Kiki dari Fiskal 2019, ada Haura dari Niaga 2020, Hanifah dari negara 2019, sama ada Syafira dari Niaga 2020. Next. Oke, nah ini salah satu screenshotan waktu itu kita sempat ngumpul-ngumpul untuk pertama kalinya welcoming members. Ini kurang lebih semuanya hadir di sini. Mungkin boleh next. Nah, setelah Cakradara ngadain pertemuan untuk pertama kalinya itu, rencananya Cakradara akan ngadain latihan rutin yang pertama di bulan Agustus nanti. Nah, selain itu, mungkin nanti bisa ditampilkan video penampilan kita kali ya. Jadi Cakradara itu pernah tampil di acara VIA, dan itu kita menampilkan tarian gong namanya. Dan mungkin bisa ditampilkan aja kalian sekarang.
Oke, nah tadi kita udah nonton bareng-bareng salah satu video tampilan yang pernah Cakradara lakuin kurang lebih itu di tahun 2019. Nah, buat kalian yang tertarik untuk join di Cakradara, caranya gampang banget. Kalian cukup kunjungin link berikut di bit.ly/oprek UKF Komunitas Seni 2021. Di sini nanti kalian bisa milih UKF apa yang kalian minatin. Kalian tinggal klik Cakradara, dan nanti humas dari Cakradara bakal menghubungin kalian. Dan FYI kalau misalkan di Cakradara ini nggak ada seleksi, jadi setiap yang mau daftar itu udah pasti join dan keterima di Cakradara. Oke, next. Mungkin itu aja dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Udah lengkap banget nih penjelasan tentang Cakradaranya. Udah ada cara joinnya, kegiatan-kegiatannya. Udah nonton juga tadi kita penampilannya Cakradara nih, teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita mau ini ya Kak, tanya-tanya Kak, lebih lanjut tentang Cakradara. Mungkin aku mewakili maba-maba yang penasaran juga nih Kak. Udah mau join Cakradara tapi masih ragu. Di Cakradara itu yang join emang udah pada jago nari semua apa gimana nih Kak? Boleh dijelasin Kak? Oke, makasih Desta pertanyaannya. Jadi kalau di Cakradara itu nggak sama sekali dituntut untuk bisa nari. Buat kalian yang pengalamannya nol atau mungkin baru aja minat untuk nari tradisional, kalian bisa banget mulai dari nol lagi di Cakradara. Kita belajar bareng-bareng karena Cakradara itu semuanya sama, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang nggak jago, jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi kalian kalau misalkan mau coba,
belajar pertama kali nggak apa-apa join. Oke nih teman-teman, tuh udah denger kan penjelasan dari kakak-kakaknya, jadi tunggu apa lagi, boleh banget dikunjungin tadi link bit.ly-nya buat langsung join Cakradara. Oke deh, selanjutnya nih Kak, misalnya teman-teman Mabaya masih mau nanya-nanya lagi tentang Cakradara, kira-kira bisa hubungin kemana nih Kak? Atau mungkin ada sosmednya Cakradara yang bisa dikunjungin teman-teman? Oke, kalau misalkan kalian penasaran tentang Cakradara, sekarang UKF Komunitas Seni di VIA itu terintegrasi semua sosmednya di Instagram Mafia Sebis. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Cakradara, boleh banget DM ke Mafia Sebis. Nanti bakalan kita jawab di situ. Oke teman-teman, jadi langsung dikunjungin aja ya Instagramnya tadi Mafia Sebis. Oke deh Kak. Duh sayang banget nih Kak, kita udah sampai bagian penutup. Nah sebagai penutup, apa nih Kak, ada yang mau disampaikan lagi nggak buat para mabaya dari Kayu dan Kak Rahma? Oke, mungkin mulai dari Rahma dulu kali ya. Rahma gimana, Wak? Oke, jadi karena tadi Ayu udah sempat nyampein juga kalau misalnya buat join Cakradara itu nggak perlu jago. Aku juga mau sekalian cerita kali ya, pas awal-awal dulu aku join Cakradara, itu juga aku nggak punya basic nari sama sekali. Aku bareng sama Ayu, by the way, pas pertama kali ikutan latihan Cakradara, dan di situ kakak-kakaknya juga udah ngasih tahu juga sih ke kita kalau misalnya untuk join Cakradara itu nggak perlu ada basic nari, karena pas kita pertama kali latihan juga, kakaknya itu bakal ngajarin gerakan-gerakan dasarnya dulu. Jadi kayak mau yang udah pernah nari sama yang belum, kita bakal belajar dasar narinya dulu bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalnya mau join Cakradara tapi nggak bisa nari, itu nggak apa-apa banget, jangan khawatir. Tuh, mungkin Ayu bisa nambahin lagi. Pertama mau ngucapin dulu selamat datang kepada Maba seluruhnya. Semoga di perkuliahan ini kalian bisa mendapatkan pengalaman banyak, gak cuma di akademis, tapi juga di non-akademis, salah satunya dengan join UKF yang emang kalian minati. Jadi kalau misalkan kalian emang minat di UKF Seni, tentang Cakradara, karena di sini kita bakal belajar banyak banget. Dari aku itu aja sih. Makasih. Oke deh, jadi teman-teman yang punya minat untuk tari tradisional, boleh banget nih langsung join Cakradara aja. Bakal diajarin kan ya Kak dari awal, jadi jangan ragu deh teman-teman untuk join. Oke deh Kak, kalau gitu makasih banyak Kak Ayu, Kak Rahma udah join Bobokom hari ini untuk jelasin tentang Cakradara. Makasih banyak ya Kak. Makasih juga Desta udah undang kita. Makasih Desta dan LDMK semua. Oke deh teman-teman. Oke teman-teman, dengan kita udah ngobrol nih bareng 2 UKF hari ini. Jadi Bobokom hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Tapi tenang aja, masih ada Bobokom besok yang bakal ngobrol-ngobrol bareng lembaga kemahasiswaan yang ada di VIA. Jadi tungguin terus ya. Terima kasih semua, sampai jumpa.